Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pimpinan. Saya mohon izin untuk sedikit menginterview karena mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada pimpinan yang berkaitan dengan modul 3.1 yaitu dilema etika atau 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Bisa kita mulai Pak Pimpinan? Ya. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi diidentifikasinya bagaimana Pak? Pertama-tama dalam hal ini kasus masalah yang terjadi maupun yang akan terjadi kita antisipasi, terutama terkait dengan permasalahan itu. Kita lihat dari permasalahan itu dari kontekstual yang ada di lapangan yang terkaitan dengan guru, kelas, dan lingkungan. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana Pak cara mengambil keputusannya Pak? Dalam hal ini keputusan yang diambil tentunya menurut prinsip saya keuntungan kedua belah pihak, baik saya sebagai pimpinan dan bawahan. Tentunya ada tingkat kepuasan dan kesepakatan bersama untuk menjalin sinergis. Dalam hal ini yang kita dahulukan adalah kepentingan untuk satuan pendidikan. Kepentingan bersama berarti Pak ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam menangani kasus tersebut Pak? Dalam hal ini beberapa kasus kita selesaikan. Pada intinya pertama kita ada koordinasi, konfirmasi, dan mengambil langkah-langkah itu yang disepakati untuk kita kerjakan, selesaikan bersama-sama. Oke, langkah-langkahnya konkret ya Pak ya? Ya. Lalu Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Tentunya hal ini dalam mengambil keputusan di samping kepentingan bersama, kita tidak lepas dari hal yang terkait dengan regulasi yang sudah ada. Dalam hal ini kita langkah-langkah kita ambil tidak menyimpang dari prosedur atau regulasi yang ada. Lalu apa tantangannya Pak dalam mengambil keputusan dari kasus yang tadi Pak? Tantangannya banyak, terutama terkait dengan kepemimpinan sendiri. Apakah kepemimpinan sifatnya secara otoritas hanya menguntungkan diri sendiri? Tentunya ini juga tidak baik untuk dipandang bawahan. Intinya bawahan juga begitu, jangan sampai bawahan ada kemauan tersendiri sedangkan pihak pimpinan yang terkait dengan satuan pendidikan ada dirugikan. Oleh sebab itu kita jalin bersama kesepakatan yang sesuai dengan regulasi dan langkah-langkahnya pun yang realistis kontekstual. Baik. Apakah ada jadwal-jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema tadi Pak? Tentu jadwal secara aturan ya, kita ada langkah-langkah. Tentunya setiap kasus kita ambil dari langkah-langkah, terutama dari hal terkait dengan ya kasus itu apakah di kelas, apakah di lingkungan. Tentunya kita tidak lepas dari hal yang terkait baik guru kelas atau stakeholder, terutama dari hal ini komite yang kita rangkul untuk menyelesaikan permasalahan agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik untuk satuan pendidikan maupun terkait dengan komite yang menaungi murid agar terjadi kerjasama yang baik. Oke, berarti tidak langsung diselesaikan tapi berkoordinasi dulu ya Pak ya? Ya. Agar tidak timbul satu kesalahpahaman ya Pak ya? Oh, jadwalnya sudah, berarti jadwalnya diputuskan selanjutnya begitu Pak? Lalu adakah seseorang Pak atau faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam mengambil keputusan dari masalah-masalah dilema etika itu, Pak? Ya, faktor-faktor tersebut tidak lepas dari ya stakeholder maupun ya dari guru-guru utama, ya guru-guru senior yang telah lama di sini, tentunya banyak memakan pengalaman dan hal-hal yang telah dialami, yang dirasakan itu menjadi suatu hal yang bagian dari kompetensinya, apalagi ditunjang dengan SDM yang baik. Tentunya ini membangun sinergis bagi satuan pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan etika dan hal-hal yang lain. Guru senior sudah mengenal medan ya, Pak? Berarti Ya. Sudah mengenal medan. Ya, tidak lepas juga walaupun dia junior, tapi mumpuni kedewasaannya, pendapatnya, kompetensinya itu sangat diharapkan juga. Baik. Lalu dari semua hal yang telah kita sampaikan ya, Pak, pembelajaran apa sih yang kita petik, yang Bapak petik dari salah satu kasus dilema etika tadi, Pak? Yang pernah dialami oleh Bapak gitu. Ya, tentunya hal ini tidak lepas dari membangun sebuah hubungan psikologis antara guru sebagai pimpinan, juga harus mengenal karakter masing-masing guru. Memang ini cukup suatu hal yang artinya membutuhkan waktu, tetapi kalau kita temukan dari masing-masing guru, tentunya ada jalan pendekatan-pendekatan khusus untuk membangun sebuah sinergi, terutama terkait dengan pengembangan satuan pendidikan untuk lebih maju lagi ke depannya seiring dengan perubahan paradigma pendidikan. Baik, Pak. Terakhir, Pak, ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin dari pendapat Bapak dari pendidikan saya ini, Pak, gitu. Pesan-pesan atau mungkin yang harus saya lakukan itu, Pak, sebagai penutup aja. Tidak akan berhasil sebuah satuan pendidikan tanpa menjalin kerjasama sinergi dengan guru-guru satuan pendidikan, baik DPK-nya juga, dan tentunya tidak lepas dari dukungan dari komite dan stakeholder. Mungkin hanya itu dari saya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjalin terus ikatan baik kita sebagai bawahan dan pimpinan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sodikin, kedatangan saya kemari yang tadi seperti saya kabarkan lewat WA ya, bahwasanya kita sudah membuat janji untuk ketemu dari sebelum minggu lalu, tapi karena kesibukan Ustadz Sodikin di sekolah yang Ustadz Sodikin pimpin, yaitu di SDIK Al-Dunia, cukup sangat padat, jadi kita janji temu di rumah beliau, rumah Ustadz, yang dimana tujuan saya yaitu ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan materi pendidikan guru penggerak yang saya jalani, Ustaz. Jadi bisakah kita mulai sekarang, Ustaz? Ya, mulai aja, Pak. Waktu sudah malam ini. Ustaz, Ustaz, saya sudah konfirmasi tentang masalah wawancara kepada pimpinannya. Jadi saya mau menanyakan pertanyaan pertama, yaitu selama Ustaz memimpin di SDIT Al-Watonia ini, bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ustaz? Baik, Pak Uji, Bapak Fauzi ya, kebetulan namanya Fauzi. Terima kasih datangannya, dan semoga wawancara ini untuk menjadi prasyarat tugas buat Bapak Fauzi. Semoga ini menjadi wasilah juga buat saya, karena ini adalah permasalahan yang sama-sama nanti akan kita hadapi, ya, Pak. Amin. Ya. Untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana saya bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masalahnya itu dilema ya.
memang kalau kita berbicara lembaga, apalagi di sekolah itu banyak problematika, terutama yang masalah dilema ini, dilema etika ya Pak ya. Terkait masalah itu tentunya kita mempunyai masing-masing cara ya. Adapun cara saya, karena memang ini di lembaga, kita mempunyai beberapa orang guru dan juga bawahan seperti kurikulum dan kesiswaan. Jadi permasalahan yang pertama kita adakan musyawarah. Apa sih? Mengidentifikasinya lewat Ya, kita musyawarah Pak ya. Oh, oke Pak. musyawarah dulu, permasalahannya seperti apa, kita kupas, baru nanti ketika memang ketemu titik masalahnya, disitulah kita cari solusi. Siap Ustaz. Lalu selama ini Ustaz bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ustaz? Kalau ada permasalahan yang memang sama-sama baik dan itu harus diputuskan, kita lihat konstruksi permasalahan secara utuh dulu. Ya, kalau memang dua-duanya baik, tentunya pasti ada yang lebih baik, ya kan? Nah ini yang akan menjadi keputusan saya. Memang ada ketika permasalahan itu pernah saya alami, gitu Pak. Dan alhamdulillah selesai, tidak ada masalah selanjutnya. Jadi memilah-milah mana yang lebih baik ya Pak ya. Lalu langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Untuk permasalahan tadi, untuk urusan tadi? ya tadi saya bilang kita tidak bisa mengambil keputusan secara instan ya. Tentunya kan kita perlu usaha identifikasi masalah itu seperti apa. Yang pertama identifikasi, lalu yang kedua kalau memang permasalahan itu sangat rumit untuk diputuskan, tentunya saya sebagai kepala sekolah meminta pendapat kepada orang yang memang berkompeten untuk permasalahan itu juga, gitu Pak. Konsolidasi bersama ya Pak ya. Baik. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut Pak? Jadi keefektifannya bagaimana Pak pengambilan keputusan? Selama ini yang memang saya jalani ketika saya mengambil keputusan itu, ya memang ada aja permasalahan yang ketika saya mengambil keputusan dan itu menjadi satu pertanyaan juga bagi orang lain. Oke. Nah itu kan mungkin sebuah proses juga bagaimana nanti kita menemukan solusi. Tapi alhamdulillah banyak permasalahan yang selesai dengan kita ngobrolin bersama, musyawarah gitu kan. Musyawarah Pak ya. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan dari penyelesaian kasus tersebut Pak? Kalau tantangan dalam mengambil keputusan ini memang apa ya, kalau kita berbicara masalah tentunya itu juga suatu tantangan bagi seorang pemimpin. Bagaimana supaya keputusan solusi itu yang terbaik bukan hanya buat diri pemimpin tapi juga buat keluarga sekolah juga, buat halayak ramai. Gitu, Pak. Jadi sebagaimana cara sudut pandang kita gitu Pak. Betul. Lalu apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut gitu Pak? Apa Anda langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Atau memiliki sebuah jadwal yang disesuaikan? Contohnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika kita menemukan satu masalah, tentunya kita sudah membuat suatu rumusan atau yang Konsep disebut SOP ya, standarnya. Seperti apa masalah itu dan kita punya aturan bagaimana cara menyelesaikannya, dan itu memang sudah jadi satu SOP yang memang kita bentuknya itu harus dijalankan oleh seluruh anggota, seluruh guru. Jangan sampai kita mengambil keputusan dan itu tidak diketahui, bahkan sampai masalah itu tidak selesai gitu Pak. Baik Pak. Saya bisa nangkap Ya, jawabannya Pak. Ya gitu Pak. Adakah seorang Pak Ustadz? Ya. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut? Ya. Tentunya kita sebagai lembaga instansi sekolah, kita kan punya pengawas, ya kan? Kita juga di bawahan punya kurikulum, kesiswaan, humas. Tentunya kita selalu berkoordinasi. Stakeholder ya Pak ya? Stakeholder. Baik. Dari semua hal yang disampaikan Pak, ini pertanyaan penutup Pak. Pembelajaran apa yang Ustadz dapat nih, yang dipetik pengalamannya dari pengambilan keputusan di kasus tersebut Pak, yang berkaitan dengan keputusan di dilema etika itu? Ya. Boleh saya bercerita atau gimana? Boleh. Ceritanya mungkin tidak terlalu transparan, tapi ini kita mengambil hikmahnya aja. Siap. Ya. Satu ketika, namanya saya kan sekolah swasta Pak. Siap. Ya. Sekolah swasta itu memang kita ada yang namanya infak gitu ya. Suatu ketika orang tua itu
belum membayar infak dan tidak diperbolehkan untuk mengambil rapor. Kira-kira boleh nggak? Foto aja. Silakan, silakan. Jika memang itu usaha berkenan untuk menyampaikan. Iya. Nah, sampailah orang tua ceritanya ke dinas, Pak. Oh, Nah, tanpa sepengetahuan saya sebagai kepala sekolah. baik, baik. Gitu. Akhirnya dari dinas bertelepon ke pengawas telepon ke saya. Dan itu menjadi permasalahan yang menurut saya waktu itu agak rumit gitu kan. Akhirnya dengan kita identifikasi masalah, macam-macam, kita kumpul bersama dengan pengawas. Nah, hikmahnya adalah begini. Kita sebagai insan sekolah semaksimal mungkin jangan sampai permasalahan seperti itu tuh terjadi lagi. Kalau bisa sebagai orang tua koordinasilah ke sekolah tentang masalah itu. Dan saya pun mempunyai kesalahan apabila memang aturan yang tadi tidak menerima rapot, tidak boleh mengambil rapot ketika belum ada uang yang harus dilunasi, itu memang salah saya. Tapi itu menjadi pelajaran. Dan kita jadi yang saya tangkap hikmahnya itu selalu berkoordinasi Ya, dan juga keputusan yang tepat. keputusan yang tepatnya. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan terima kasih. Sama-sama Pak Fauzi, sukses selalu. Ya siap. Saya sudah diberikan waktu walaupun kita janji temunya. Mohon maaf sih, Bu, Pak. Sebenarnya kita seharusnya di sekolah ya, tapi saya menurut memang dari Juknis saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah yang terdekat dari sekolah Iya, saya, iya. yaitu SDT Almatulnya. Terima kasih Ustadz Sodikin sudah Sama-sama, waktu Pak Fauzi. luangnya di rumahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.